Selamat pagi anak-anak. Iya. Apa kabar kalian hari ini? Pagi, Bu. Mudah-mudahan selalu dalam hati. Ya, untuk coba diingat kembali siapa yang belum melakukan absensi. Berdoa pagi hari ini. Siapa yang gilirannya mimpin doa? Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pertemuan kita hari ini, jadi kita akan mempelajari mengenai relasi, apa itu relasi, kemudian bagaimana menyajikan sebuah relasi, kemudian apa itu fungsi, itu yang akan kita pelajari pagi hari ini. Relasi dan fungsi ini erat sekali kaitannya dengan materi yang sudah kalian pelajari di kelas 7. Jadi ada materi himpunan. Selain materi mengenai himpunan, jadi yang harus kalian kuasai terlebih dahulu juga ada materi tentang bidang kartesius atau koordinat kartesius. Itu ya, jadi ini materi relasi dan fungsi ya, kita yang pertama. Coba kalian perhatikan silsilah keluarga nggak sih, Bu? Di sana ada tanda panah ke bawah. Itu artinya apa ya? Anak, Bu. Anak. Anak dari Keturunan, Bu. dan cucunya, Bu. Bu Marhawi dikelompokkan menjadi satu dalam himpunan A, maka anggota himpunan A adalah Sulastri, Idris, Halim, dan Tohir. Sedang berulang tahun yang ke-13. Ia mengajak teman-temannya, yaitu Ahmad, Rahmat, Herman, dan Zaini pergi ke rumah makan Pak Asari. Nah, bentuk hubungan apa saja yang dapat dibuat dari permasalahan yang ada di atas? Azid sedang mendampingi siswanya untuk bermain basket di halaman sekolah. Di antara siswa yang didampingi, ada 5 siswa yang mempunyai kegemaran berolahraga berbeda. Nah, bagaimana cara menyajikan permasalahan ini? Jadi, dari permasalahan tersebut, kita bisa sajikan atau nyatakan dengan 3 cara. Ada yang dengan menggunakan diagram panah, pasangan berurutan, kemudian dengan menggunakan diagram kartesius. 4. Dan himpunan B, A, B, C. Jadi hubungan dari himpunan A ke himpunan B yang dinyatakan dalam bentuk diagram panah dan pasangan berurutan dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi ini yang di sebelah kiri itu adalah diagram panah. Kemudian yang di sebelah kanan adalah himpunan pasangan berurutan. Gambar yang ada di sebelah kiri berarti 1 dipasangkan dengan A, 2 dipasangkan dengan B, kemudian 3 dipasangkan dengan C, 4 dipasangkan dengan apa dan dipasangkan dengan siapa? Abu. 4 dipasangkan A, ya. Pasti sudah tidak asing lagi dengan ini ya. Jadi di sana ada pesan NX, Q, F, L, Q, B, D, dan seterusnya. Nah, kira-kira apa maksud pesan itu? Dapatkah kalian memahami pesan tersebut? Jadi kalian harus membaca dengan baik sandinya, kode yang diberikan untuk menemukan jawaban dari pesan tersebut. Ya, Putri adalah anak dari Ibu Rini, Madu adalah anak dari Ibu Santi, Dika adalah anak dari Ibu Mimi, dan Dodi adalah anak dari Ibu Hasya. Nah, jika kita buat himpunan A adalah anak dan himpunan B adalah himpunan ibu, maka kita ketahui bahwa semua anak, semua anggota A pasti memiliki ibu. Ada anak yang tidak memiliki ibu. Semua punya, Bu. Setiap Semua anak punya, Bu. pasti memiliki ibu. Semua anggota A pasti memiliki pasangan di B. Jadi jika dipasangkan, semua anggota himpunan A pasti dapat dipasangkan dengan anggota himpunan B. Relasi yang memenuhi sifat khusus tersebut disebut dengan fungsi. Arif, Galih, Sari, dan Dina sedang membaca majalah. Jadi Arif membaca buku komputer dan Galih membaca buku otomotif. Ya,
Misalkan A adalah nama siswa, kemudian B jenis buku yang dibaca. Jadi diagram panah dari himpunan A ke himpunan B, Arif membaca buku komputer, Galih membaca buku otomotif. Ya, Sari dan Dina membaca majalah. Relasi buku yang dibaca merupakan fungsi, bukan relasi siswa yang membaca, bukan fungsi. Nah, kira-kira kenapa dia bukan fungsi? Gambar yang nomor 2, kenapa dia bukan fungsi? Kenapa yang nomor 1 kok fungsi? Gambar yang di kiri kok fungsi? Yang di kanan kok bukan fungsi? Nah, ya fungsi merupakan relasi, tetapi tidak setiap relasi itu adalah fungsi. Ya kan? Kalian simpulkan apa yang membedakan antara relasi dan fungsi. Untuk LKPD kalian isi dengan nama kelompok kalian isi titik-titik di sini dengan jawaban yang paling tepat menurut kalian. Silakan diskusikan dengan anggota kelompok kalian pada grup WA yang sudah dibentuk. Oke, Bu. Ya, Bu. Untuk LPD yang saya adakan, silakan dikirimkan melalui link yang sudah Ibu kirim kalian. Ya, silakan kalian diskusikan selama 30 menit. Sebentar, masuk lagi, join lagi di Meet. Linknya masih link yang sama. Hasil diskusi kalian. Jadi, yang menjadi ketua kelompok silakan dikirimkan screenshot hasil diskusi kalian ke WA. Jadi kegiatan pertama itu tentang relasi keluarga Pak Maduri. Himpunan A merupakan ibu dari cucu-cucu Pak Maduri dan Bu Marhawi. Himpunan A ada Sulastri, Mai, Ririn, dan Fatimah. Sedangkan himpunan B merupakan himpunan cucu dari Pak Maduri dan Bu Marhawi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan A dengan himpunan B. Lalu coba kalian berikan 3 contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dan siswi yang berdiskusi dengan ide yang berbeda. Lalu tas yang dipunyai dan tanggal lahir. Relasasi adalah hubungan yang memasangkan anggota himpunan A dengan himpunan B. Yang kedua, fungsi. Fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Yang ketiga, cara menyajikan relasi bisa dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Tadi sudah bagus sekali kesimpulan yang disampaikan Ovita, cuman mungkin agak belibet ngomongnya ya, bukan relasasi ya, tapi relasi ya. Sudah bagus kesimpulannya, cuman perlu Ibu tambahkan lagi sedikit. Untuk relasi himpunan A ke B, itu adalah hubungan yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Sedangkan fungsi dari himpunan A ke B itu memasangkan semua anggota. Ya, jadi semua anggota A itu harus punya pasangan dengan tepat satu anggota B. Jadi tidak boleh ada anggota A yang punya pasangan lebih dari satu. Itu yang membedakan relasi dengan fungsi. Cukupkan dulu pelajaran untuk hari ini. Nah, anak-anak nanti untuk mengetahui, memahami, silakan kalian jawab kuis yang sudah Ibu kirimkan di kelas. Jadi jawabannya dibuat pada bumdes, kemudian kalian foto dan unggah hasilnya pada link yang sudah disediakan di kelas. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi mengenai banyak fungsi yang bisa dibentuk. Kemudian kita akan membahas mengenai domain, kodomain, dan fungsi. Nah, kita cukupkan dulu kegiatan belajar hari ini. Sampai jumpa nanti di pertemuan selanjutnya. Ingat, jaga kesehatan, rajin berolahraga. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu.